Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, anggota CEP UI untuk bergabung dalam seminar kali ini. Sesi ya, lebih tepatnya sesi, kita punya sesi singkat selama sekitar 30 menit. Dan terima kasih untuk kesempatannya untuk kami, saya dari platform Rumah Belajar Bersama, saya Aronika. Dan sore ini akan membawakan tema dengan materi dongeng. Nah, khususnya dongeng dalam zaman now nih, zaman virtual. Jadi semoga materi kali ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami sendiri juga berterima kasih untuk kesempatannya, sehingga bisa memperkenalkan program-program dari kami juga. Oke, sebelum materi, kami akan kenalkan dulu Rumah Belajar Bersama. Jadi Rumah Belajar Bersama itu mempunyai tujuan visi untuk memberikan edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mana bisa diakses secara gratis karena kami menyusun berbagai materi yang memang sudah tersedia banyak. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menyanyikan, kami punya lagu seperti ini. Nah, temanya dongeng ya. Jadi temanya dongeng itu kita bisa bawakan ala dongeng. Jadi suatu hari seorang pemuda sedang berjalan di dalam kesunyian hidupnya. Dia bingung dalam kondisi seperti ini dia mau ngapain gitu ya. Dia ingin ikut bermedsos tapi akhirnya di medsos banyak sekali hoax dan itu tidak memberikan nilai manfaat. Sehingga satu saat dia mendengar sebuah lagu. Lirik-liriknya seperti ini. 24 jam, 7 hari seminggu, tersedia selalu. Rumah belajar bersama, dari desa sampai kota. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, ya. Seperti itu lagunya. Dan akhirnya pemuda itu mencari tahu Rumah Belajar Bersama seperti apa. Akhirnya dia baca dan dia di platformnya dia lihat bahwa oh ternyata di sini banyak sekali materi-materi yang disediakan. Jadi kebanyakan materi vokasi termasuk dongeng ini akan ada di sini. Dan dia akhirnya bisa belajar dengan materi yang sudah terpilih dan disusun. Dan itu bisa didapatkan di rumahbelajarbersama.com. Walaupun belum resmi diluncurkan karena masih dibangun, dilengkapi, tapi semua orang bisa mengaksesnya. Seperti itu kurang lebih. Oke, kembali lagi ke tema untuk materi dongeng, itu nanti kita akan berbicara dongeng yang lebih virtual ya, karena zaman sekarang kan era pandemi ya, begitu banyak pembatasan termasuk pembatasan tatap muka, dan ternyata kondisi ini tidak hanya menimbulkan berbagai keterbatasan, tapi memunculkan satu inovasi, satu ide-ide kreatif, termasuk dalam hal mendongeng ini. Dan nanti dalam sesi dongeng itu, akan ada info juga bahwa ternyata di masa pandemi ini muncul satu komunitas dongeng. Namanya Pelataran Bocah, di mana setiap orang, khususnya anak-anak ya, itu bisa menikmati dongeng secara gratis lewat aplikasi Zoom. Dalam 1 minggu itu bisa beberapa kali. Dan itu terjadi saat pandemi. Nanti kita akan dengarkan presentasinya juga. Kemudian di Rumah Belajar Bersama ini nantinya juga kami banyak memberikan sesi-sesi seperti yang sudah tersedia ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada musik, ada gambar yang terkait dengan anak, ada parenting dan sebagainya. Dan memang bersamaan dengan kami ditampilkan di
berkesempatan di sesi kali ini, minggu ini kami juga akan mulai dengan materi-materi yang lain. Nanti silakan diikuti di medsos kami untuk info-info selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas dongeng virtual. Coba saya lihat. Oke. Waktu kita sangat terbatas. Jadi saya akan menjelaskan melalui materi-materi yang sudah ada di platform kami. Walaupun itu masih kurang lengkap, tapi kami akan terus melengkapi, tapi saat ini itu bisa kita pelajari bersama. Oke, saya akan share screen. Mohon maaf ya untuk gambaran tampilan video kami agak sedikit kurang jelas, jadi mudah-mudahan itu tidak mengganggu. Oke, kita akan masuk ke webnya Rumah Belajar Bersama. Sebentar. Oke. Nah, tampilannya bisa seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa masuk ke tempat ini, platform. Oke, kita lihat. Kalau sudah tampil, oke. Jadi di sini kita akan tulis dongeng ya. Oke, maaf. Ini layarnya agak sedikit bertabrakan dengan ada yang mau masuk tambahan. Oke, kita akan tulis dongeng. Kita klik. Search. Ini saya akan sedikit kita ilustrasi musik akan mengiringi kita juga. Kebiasaan kita. Oke, nanti di materi dongeng itu akan ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Jadi pertama tentang dongeng itu sendiri, kemudian tentang cara mendongeng. Khususnya saat ini kami masih mengumpulkan cara mendongeng itu dari Kak Ojan. Kak Ojan itu salah satu aktivis dongeng ya, yang cukup baik menurut kami dan inspiratif. Oke, seperti ini. Maaf ini ada yang oke. Kemudian nanti kami akan kasih ide mendongeng dengan ilustrasi musik. Seperti saat ini saya diiringi dengan musik, cuma saat ini musik itu berasal dari keyboard di kelas kami. Kemudian kami akan menjelaskan juga dongeng dengan memanfaatkan video yang sudah ada. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan klik dongeng. Oke. Cara dongeng. Oke, di cara dongeng ini nanti kita sudah tahu bahwa dongeng itu saat ini memang agak susah untuk tatap muka ya. Saya akan bukakan, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat secara langsung mengunjungi rumahbelajarbersama.com. Jadi di situ dijelaskan kalau ada seperti ini nih, maksudnya artikel ya. Artikel itu nanti nyambung ke panduan untuk kita melihat materi-materi video di bawahnya. Karena pada dasarnya video yang kami susun itu video-video YouTube ya, dengan gambar, dengan video. Tapi biasanya di awal kami akan berikan artikel panduan, sehingga apa yang bisa kita manfaatkan dari video-video yang sudah disusun itu bisa dijelaskan secara lebih detail. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dongeng itu sebetulnya, kata KBBI ini sesuatu yang tidak terjadi sebetulnya. Bahkan lucunya arti pendongeng itu bisa dikatakan pendusta.
Tapi dalam hal ini tentu saja kita manfaatkan untuk hal yang positif, yang edukatif ya, bukan seperti yang tertulis di KBBI gitu. Tapi kami artikan secara luas, dongeng itu suatu tentang penuturan, berkisah. Jadi tidak hanya menceritakan hal-hal yang tidak benar-benar terjadi, tapi hal-hal yang terjadi, yang memotivasi. Banyak kisah yang kita bisa lihat di dunia ini yang sangat memotivasi. Kemudian manfaatnya banyak sekali. Itu sudah ada penelitian juga. Di sini kami rangkumkan bahwa dongeng itu merangsang imajinasi. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa imajinasi ini sangat diperlukan di dunia zaman industri 5.0, karena imajinasi ini diperlukan untuk berinovasi. Kita tahu sendiri bahwa artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sangat mengambil alih ya saat ini, sehingga anak-anak ini ke depannya mau kerja apa juga sebenarnya masih belum jelas lapangan pekerjaan apa yang tersedia. Salah satu untuk merangsang imajinasi adalah dengan berkisah, bertutur, dongeng. Dan biasanya dongeng itu kan tidak memberikan gambar yang spesifik ya. Jadi kalau kita lihat film kan antara gambar dan ucapan sudah spesifik. Tapi kalau dongeng itu dari dongeng audio aja, suara aja, itu anak akan dihantar untuk mencari sesuatu, mencari gambaran-gambaran apa yang dia dengarkan, menginterpretasikan dari suara-suara, dari arti-arti makna yang dia dengar. Nah, itu bagus untuk melatih imajinasi. Oke, kemudian menanamkan nilai positif tentu saja. Apa yang kita tanamkan tentang moral, tentang tata aturan, tentang etika, tentang nilai ibadah dan sebagainya tentu saja bisa kita berikan. Kemudian kognitif akan ditingkatkan karena dengan mendongeng kita memberikan ilmu, pengetahuan, pemahaman, dan pengembangan bahasa juga akan lebih baik karena mereka mendengar secara langsung, dan dongeng itu kan sebetulnya lebih ke penuturan ya, lebih ke bicara bahasa, dan yang lainnya seperti alat-alat itu melengkapi, tapi lebih ke bahasa, penuturan, kisah, storytelling. Kemampuan bicara akan lebih baik, memperkaya kosakata tentu saja dengan kata-kata yang baik di dongeng itu, dengan yang luas, dengan yang cerita yang luar biasa, yang luar dari kebiasaan, itu akan meningkatkan kosakata tentu saja ya. Minat baca akan semakin baik. Ya, ini khususnya udah ada penelitian, bisa dicari di internet ya. Kemudian membangun kedekatan emosi, ini yang sangat penting. Karena saat ini mereka sudah biasa dengan gadget, sudah biasa dengan lihat sendiri. Sehingga ikatan emosi itu semakin renggang, dan ini yang menurut kami menjadi salah satu sebab banyaknya ketidakharmonisan, sehingga karakter anak itu susah untuk dibentuk. Karena ikatan emosi, ikatan batin antara orang tua ke anak dan juga guru ya, guru itu memang sebaiknya ada ikatan emosi. Kami pernah melakukan dongeng dan anak-anak mengurumuni kami gitu. Jadi seperti itu yang terjadi. Oke, kemudian sebagai media terapi, mohon maaf ini waktunya juga terbatas, di sini bisa dibaca sendiri ya. Jadi jenis dan cara berkisah dengan alat bantu, berbagai alat bantu, dan saat ini kita bisa menggunakan teknologi dan permainan cahaya dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pengucapan, intonasi yang jelas, tidak kecepatan tutur katanya, kemudian ekspresi tubuh juga bisa kita manfaatkan, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian kita akan kembali ke sebentar. Kita akan kembali ke ini, ke materi yang lain. Oke, kita akan lihat. Ya. Kemudian di zaman virtual ini yang memang perlu kita antisipasi. Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Orang tua dengan anak mungkin masih bisa, tapi pada saat orang tua keluar kota, nah itu juga harus cari solusinya. Bagaimana bisa terkonek dengan anak, tapi dengan cara-cara yang edukatif, dengan cara-cara yang fun. Nah, apalagi guru ya. Nah, guru saat ini
memang terkendala dan mudah-mudahan sih kedepannya akan mulai sedikit demi sedikit akan dibuka ya tatap muka, tapi memang ini suatu hal yang bisa kita manfaatkan. Walaupun tatap muka mungkin ada sesi tambahan di hari libur ataupun kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan hal yang virtual. Nah, virtual ini ada plus minusnya. Tentu saja kita bisa mengantisipasi tentang kesehatan, keterikatan. Nah, itu emang serba salah ya, karena saat ini mereka akan senang sekali dengan yang namanya handphone, yang mana games. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, ada gambarnya yang virtual dan non virtual. Sejak pandemi memang kita seolah-olah dipaksa untuk melakukan virtual ini. Nah, salah satu yang perlu kita antisipasi adalah kesehatan. Seperti melihat di ruang yang terang, menjaga jarak aman, kemudian layarnya itu bisa kita besarkan. Kalau memang handphone itu bisa disambung ke TV digital itu akan lebih baik. Tetap dijaga jarak pandangnya. Kemudian sekali-sekali kalau memang ini juga bisa dipraktekkan tidak hanya pada saat berdongeng ya Bapak Ibu. Jadi anak itu sekali-sekali disuruh melihat yang jauh, yang hijau. Nah, itu akan memberikan netralisasi, relaksasi pada mata. Sehingga tidak cepat memakai kacamata, akan lebih sehat ya matanya untuk ke depan. Itu yang perlu kita antisipasi. Kemudian dongeng virtual ya itu menggunakan internet, berbagai aplikasi, kemudian bisa memutarkan video, nanti kita akan praktekkan, kita akan akhiri dulu yang kita akan ke materi lanjutnya. Mungkin lain-lain bisa dibaca sendiri nanti ya. Di platform kami, saya akan mencoba mempraktikkan secara langsung. Oh ya, ini saya mohon maaf, saya akan satu lagi, saya buka artikelnya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin yang belum tahu, saya akan infokan bahwa di Reader Let's Read Asia.org itu banyak buku cerita gratis dan ini bagus sekali. Kami sungguh terbantu, sungguh bersyukur dengan adanya dan ini platform menginspirasi kami juga bahwa ini disediakan gratis. Ya memang kadang gratis itu orang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab karena gratis, jadi kayak disepelekannya tidak dianggap sesuatu yang bernilai, kurang bernilai gitu. Tapi ini benar-benar bagus ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa baca nanti, silakan buka di platform kami. Kemudian ini kalau diklik, kami udah hubungkan langsung ke platformnya. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu tentu saja tidak perlu, sudah ada info yang bisa mengarahkan kepada web mereka ya, website ini. Nah di sini bisa dilihat ya. Ini bisa dipilih bahasanya, umpama bahasa Inggris kita bisa pakai juga untuk belajar bahasa Inggris sebetulnya buat anak-anak kita. Kemudian bahasa Indonesia, ini kenapa notebook? Sebentar. Ini biasanya nggak seperti ini ya. Jadi nanti dicoba sendiri. Jadi bukunya itu bergambar, kemudian bisa kita pilih tingkat kesulitannya, maksudnya panjangnya kalimat, kemudian bahasanya, kemudian apalagi jenis ceritanya gitu ya. Dan nah ini kelihatan nih. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Luar biasa nih. Silakan nanti dibuka sendiri atau saya coba ya, kita coba buka yang ini yang sederhana aja deh. Ini saya buka sederhana. Kita bisa lihat bahwa nah ini bahasa apa nih, bahasa Thailand mungkin. Kita bisa pilih bahasanya. Sebentar di mana ini available language. Ini kita bisa pilih. Oke, tapi intinya ini internetnya lagi error. Oke, intinya nanti lembar per lembar bisa dibuka dan ini bisa dimanfaatkan untuk dongeng secara virtual ya. Jadi bukunya
tinggal dibuka, ada tulisannya, namun tulisannya itu menurut saya bisa dikembangkan, menurut kami bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya apa yang tertera di situ, karena yang tertera kadangkala, ini coba kita read ya. Nah, ini bahasanya mohon maaf tadi agak lemot, tapi bisa dilihat bahwa ini cuma anggap aja ini seperti satu kalimat ya. Jadi ini kita bisa melihat ada seorang anak bernama, tapi di sini nggak dijelaskan namanya siapa ya. Saya sudah baca cerita ini. Tapi kita bisa memperkaya. Namanya Ani. Dia seorang anak yang ceria sekali. Nah, satu kali dia ingin menggambar sesuatu. Nah, itu bisa kita kembangkan bahasanya. Dan Ani ini, walaupun dia kesulitan mendengar, tapi dia selalu memperhatikan segala sesuatu dengan cukup detail. Nah, kayak gitu. Jadi maksud kami mendongeng itu bisa bukan melebih-lebihkan, tapi kita memberikan makna yang lebih luas dari gambar yang tertera. Nah, gambar ini membantu untuk kita mendongeng bila menggunakan buku digital elektronik secara virtual. Ini yang kami maksud. Ini jangan lupa dibuka, Bapak Ibu. Ini sangat bagus sekali, dan kami bersyukur bisa mendapat info ini sehingga kami bisa manfaatkan untuk banyak kegiatan. Untuk kegiatan belajar bahasa Inggris juga sangat baik juga. Bahkan ya ada bahasa Jawa, bahasa Batak juga ada, itu luar biasa. Pembuatnya luar biasa. Kita patut bersyukur. Oke. Kemudian saya akan coba, oke, ini cara mendongeng tersedia semua ya Bapak Ibu. Jadi ada yang dengan membaca saja, ini bisa dilihat di sini. Bapak Ibu tinggal klik aja nanti nyambung ke Termute, Mas. Oh ya, maaf, terima kasih. Baik. Jangan lupa bila membuka melalui platform Rumah Belajar Bersama, itu tidak ada iklan, Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti menayangkan suatu musik atau suatu video, itu tidak akan terganggu iklan. Kalau di YouTube kan kita buka, kadang kalau kita nggak bayar, itu ada iklannya ya. Di tengah-tengah ada iklan, depannya ada iklan. Kalau di layout kami bersyukur itu tidak akan ada iklan, dan kami akan coba terus negosiasi dengan pihak YouTube agar fasilitas ini tidak diambil. Kalaupun ada hal-hal persyaratan tertentu ya nanti kami akan mencoba mengikuti. Tapi intinya di membuka melalui kami tidak ada iklan yang mengganggu. Memang ada tampilan-tampilan kadang ya di bawahnya, tapi mengganggu jalannya video, jalannya video yang sedang berlangsung itu tidak akan ada. Itu yang bisa menguntungkan melalui platform Rumah Belajar Bersama. Oke, cara mendongeng bisa dilihat sendiri dengan boneka, dengan alat bantu, habis itu dengan suara saja, dengan mimik muka dan sebagainya, itu sudah akan dijelaskan di sini, nanti akan kami lengkapi lagi, tapi dengan Kak Ojan ini, plus ada satu lagi dari Momis Dailis ya, ini mereka sudah menjelaskan sudah cukup baik. Oke, kita akan lanjut ke waktu kita terbatas. Nanti kami akan lihat kalau masih ada waktu, kita akan sesi tanya jawab, tapi setelah saya mempresentasikan ini akan ada informasi dari namanya Pelataran Bocah. Pelataran Bocah yang saya bilang tadi bahwa mereka menyediakan sesi dongeng gratis setiap beberapa hari dalam seminggu. Nanti akan diperkenalkan oleh Kak Naomi namanya. Oke, kita akan lihat ilustrasi musik. Ya, ilustrasi musik ini salah satu yang bisa kita manfaatkan di zaman virtual ataupun non virtual tentu saja. Tapi non virtual pun bisa memanfaatkan dengan internet. Jadi umpama kita tatap muka nih. Jadi Bapak Ibu biasanya kan sudah langganan kuota atau di sekolahnya itu ada sambungan internet ya. Sudah, tinggal di play aja. Kembali lagi,
kalau play ini bukan promosi ya, memang kenyataannya seperti itu dan kami bersyukur bahwa pada saat di play di platform kami itu tidak ada gangguan iklan. Itu yang bisa kita syukuri. Oke, saya akan coba contohkan ini suara gerimis ya cobanya. Nah, ini kan agak sedikit beda. Di sini saya bedakan bahwa ini ada suara alam sama lingkungan sama ilustrasi musik instrumen. Kalau instrumen itu pakai alat musik, tapi kalau alam itu ada suara alam ya, suara burung, suara alam dan lingkungan ya, suara jalan raya. Nah, khusus jalan raya ini ada yang unik Bapak Ibu. Ternyata bukan banyak ya, beberapa anak itu bisa tidur nyenyak bila Bapak Ibunya memutarkan suara jalan raya. Bisa dilihat di komen-komennya ya. Kalau Bapak Ibu buka yang video jalan raya di komennya itu anak saya bisa tidur loh pakai suara ini. Jadi kita bisa mendongeng juga dengan suara jalan raya ya. Jadi itu bisa kita sesuaikan dengan tema ceritanya. Nah, saya mencontohkan sedikit saja sebentar sambil kita tunggu sambungannya. Oke, bahwa ini satu hal yang tidak harus seperti ini tentu saja ya. Mendongengkan dengan berbagai cara. Cuma ini hal yang ternyata nyaman nih kalau kita berdongeng secara virtual, kita pakai bantuan seperti ini yang sudah tersedia, itu ternyata bisa gitu ya. Oke, coba saya putar dulu gerimisnya. Ini saya admit dulu yang mau masuk lagi. Ternyata ada yang baru mau masuk ya. Ketinggalan sekali. Oke, coba kita dengar suara gerimis Bapak Ibu. Oke, sebentar. Terdengar nggak ya? Oh, ini belum lihat. Oh, oke. Saya baru sadar ternyata gini. Pada saat platform kami ini diputar di Zoom, itu suaranya tidak keluar. Jadi tadi saya bilang bahwa bentar, coba kita lihat bahwa tidak ada iklan benar. Cuma pada saat diputar melalui Zoom langsung itu tidak keluar, tapi bisa kita manfaatkan dengan dia kita putarkan dan ditangkap oleh kamera mikrofon kita. Coba kita cari ya. Oke, anggap aja ini suara gerimis sudah ada ya, suara rintik hujan. Kita bisa cari cerita atau bahkan mengarang cerita yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan latar belakang suara. Jadi seperti contohnya, Budi dan Ani sudah jenuh sekali di rumah karena pandemi ini mereka tidak bisa kemana-mana. Dan suatu hari pada saat mereka bangun pagi, itu terdengar suara gerimis hujan. Wow, mereka senang sekali bermain air. Lalu mereka melihat keluar, wah ternyata benar, itu benar hujan. Akhirnya mereka minta ke bapak ibunya, ayah ibu, bolehkah kami bermain hujan? Ayah dan ibunya melihat sejenak. Ini kan masih jam 9 pagi anakku, tapi kalau kamu memang benar ingin main hujan, ayo kita sarapan dulu ya, agar kamu tidak sakit nantinya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan suara yang bisa kita manfaatkan. Atau cerita-cerita yang sudah ada bisa kita manfaatkan dengan suara gerimis atau hujan ini. Oke, kita akan lanjut untuk kita akan lanjut dengan video ya. Saya akan contohkan sebentar. Oh, ini udah hampir waktunya selesai Bapak Ibu. Jadi nanti di video itu sama seperti ilustrasi musik yang sudah kami sediakan. Di video itu kita bisa
memberikan narasi. Karena video yang kami pilih itu video-video yang tanpa narasi ya. Kalau short movie, kalau film pendek itu biasanya tidak ada narasi, sehingga biasanya pembuatnya ingin agar penontonnya mengartikan sendiri video-video seperti itu. Tapi untuk anak-anak khususnya, saya rasa tidak mereka untuk video-video tertentu akan sulit mengartikan secara gamblang. Karena kadangkala video-video yang diputar yang tersedia itu menarik sebenarnya buat anak. Cuma kadangkala kami perhatikan banyak cerita yang kurang mudah dipahami. Atau bahkan cerita-cerita itu kita bisa perkaya pembahasannya, maknanya, sehingga video itu akan semakin merasuk pesannya ke diri anak-anak. Oke, saya coba akan putar salah satu ya contohnya. Di sini video pun kami bagi, ada yang kartun animasi, tapi ada juga yang realis. Nah, kartun animasi itu biasanya dekat dengan anak-anak, tapi saya coba mencontohkan sebentar yang realis, di mana cuma ini yang realis kami baru masukkan 2 video, tapi nanti akan kami lengkapi. Dan Bapak Ibu silakan kalau ingin bergabung juga untuk menjadi volunteer lah, atau memberikan masukan agar video-video apa yang bisa kita cantumkan, karena ini akan bisa dimanfaatkan siapa saja kan. Jadi siapapun bisa masuk kapanpun sesuai dengan lagu kami ya. 24 jam 7 hari seminggu tersedia selalu. Rumah belajar bersama dari desa sampai kota. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, ya. Oke, ini film ini tentang ini elevator kurang R nih. Tentang seorang pemuda yang akan masuk lift yang akan menuju ke lantai 9. Jadi ini panitia izin saya admitnya. Oh, masih ada juga yang mau masuk. Oke, jadi pemuda itu ingin masuk lift akan menuju ke lantai 9. Ini sebagai gambarannya saja. Oke, kita lihat dulu ya. Saya akan bercerita, mencontohkan cerita dengan narasi ini. Oh, mohon maaf, ini ternyata belum ke-share ya. Share-nya keputus. Sebentar. Apakah sudah? Oke, ini masih ada yang mau masuk lagi. Panitia, izin saya accept ya. Oh, ada masalah ini buat share screen. Sebentar, coba kami coba lagi. Oke. Nggak apa, sambil menunggu kita akan, oh ini di share sini. Jadi saya akan memperkaya film ini agar pesannya lebih mudah dimengerti oleh pemirsa, khususnya anak, sehingga mereka belajar banyak hal dari video yang kita tampilkan. Tentu saja ini salah satu cara saja ya Bapak Ibu, karena anak-anak kan sekarang mudah bosen ya, begitu banyak tayangan bagus, begitu banyak games, sehingga kita perlu cari cara-cara inovatif untuk memberi mereka ketertarikan. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah film-film pendek yang banyak tersedia di YouTube. Dan itu bisa kita manfaatkan yaitu dengan mendongeng juga. Kita memberikan narasi pada film-film yang biasanya tidak, film singkat yang biasanya tidak ada suaranya, maksudnya tidak ada percakapannya gitu. Oke, mohon maaf ini ada kendala, tapi waktunya juga sangat terbatas. Baik, saya pikir itu salah satu yang bisa kami sampaikan, bahwa mendongeng itu saat ini bisa kita manfaatkan dengan berbagai cara, dengan virtual,
dan cara-cara ini merupakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti saat ini masa pandemi sangat terbatas untuk bertatap muka, sehingga virtual ini bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu silakan kunjungi platform kami, Rumah Belajar Bersama, tulis dongeng, nanti cari saja di situ ada materi-materi yang tadi saya sampaikan, bisa dibaca dan dicermati lebih jauh lagi. Oke, saya akan memberikan waktu untuk pelataran bocah. Bapak Ibu bisa mengetahui info bahwa pelataran bocah ini mengadakan sesi dongeng untuk siapa saja setiap beberapa kali dalam seminggu. Oke, sementara itu saya persilakan dulu untuk Kak Naomi, silakan. Terima Kalau kasih. Ya, Terima kasih Kak Roni. Boleh saya bagi share screen ya? Oke, Kak Roni. Ini sudah ada. Sudah ya? Oke, Oke, sudah. Baik. Selamat sore Bapak Ibu, dari ada tim Gercep dan kemudian dari Fakultas Teknik UI. Ya, terima kasih, ini satu kehormatan bagi kami untuk ada bergabung di webinar tentang dongeng. Saya memperkenalkan diri sebelumnya, Bapak Ibu, kami adalah komunitas pelataran bocah. Kami ini adalah sebuah komunitas baru, komunitas dongeng yang ingin berbagi kegembiraan dengan anak-anak dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, dongeng saat ini mungkin sesuatu yang mulai langka bagi anak-anak. Dongeng itu mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin jarang untuk mulai mendongengi anak-anak ketika mau tidur. Nah, itulah yang membuat kami dari pelataran bocah terpikir untuk bagaimana sih membangun kembali kegairahan anak-anak terhadap dongeng. Nah, ini komunitas dongeng ini masih baru beberapa bulan. Salah satunya ada Kak Roni yang ikut bergabung di dalamnya. Dan sekarang ini ada sekitar 7 orang penggerak tetapnya. Dan semuanya kami adalah relawan Bapak Ibu. Kami ingin membagi kegembiraan dengan anak-anak di seluruh Indonesia. Dan sungguh ya Bapak Ibu, kami memilih metode virtual Zoom, bukan YouTube, bukan podcast yang cukup banyak sekarang ini, karena kami ingin berinteraksi dengan anak-anak ketika kami mendongeng. Ketika kami mendongeng, kami memperlihatkan ekspresi kami. Kami ingin juga menangkap apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak ketika kami mendongeng. Nah, salah satu yang cukup membahagiakan kami, Bapak Ibu, dongeng yang kami sajikan itu responnya cukup bagus dari kalangan anak-anak dan para orang tua. Dan sampai saat ini kami berupaya untuk terus konsisten untuk membagikan dongeng pada jadwal-jadwal yang telah kami tentukan Bapak Ibu. Saat ini kami mendongeng itu 4 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Itu dimulai pukul 19.30. Link Zoom-nya akan kami bagikan beberapa jam sebelum dongeng akan dimulai. Jadi Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua, kakak-kakak mahasiswa yang ingin bergabung di dalam pelataran bocah, apakah sebagai pendongeng, apakah sebagai pendengar, kami sangat mempersilahkan sekali, karena kami ini adalah komunitas terbuka. Kami para pendongengnya bukan pendongeng profesional. Kami semuanya ketika memulai komunitas ini, kami baru-baru belajar bagaimana sih mendongeng. Ketika kita memulai, kita bertanya, Kak Roni, bagaimana ini mendongeng? Seperti apa pendongeng itu? Nah, tapi kami coba berupaya untuk terus membangun kemampuan kami untuk bagaimana boleh berinteraksi melalui dongeng dengan anak-anak. Syukur, alhamdulillah Bapak Ibu, responnya cukup bagus. Ada pendengarnya yang dari Semarang, Purwokerto, Lampung. Kadang-kadang kami mendapatkan WA, Mbak, kapan lagi dongengnya dimulai? Kapan lagi kok dongengnya ada?
Itu sangat membuat kami bahagia ketika ada respon yang demikian bagus dari para pendengar kami. Bapak Ibu, kalau mau ingin ikutan dongeng malam ini ada. Nah, ini akan disajikan oleh Kak Mai. Judulnya Batu Belah Batu Betangkup. Dongeng yang kami sajikan ini nggak lama-lama, hanya 30 menit, mungkin 10 menit ngobrol dengan anak-anak, dan 20 menit mendongeng. Dan yang paling kami sukai adalah ketika kami berinteraksi dengan anak-anak. Adik-adik, bagaimana dongeng hari ini? Terima kasih Kak, kami suka sekali. Apa maknanya dongeng kali ini? Oh, begini Kak, begini Kak, begini Kak. Wah, itu sangat memberi kami kebahagiaan ketika kami boleh berinteraksi dengan anak-anak. Karena tujuan kami yaitu satu tadi, bahwa kami ingin membagi kebahagiaan, kegembiraan bersama anak-anak dimanapun berada. Kami ingin juga membangun imajinasi, karena lewat dongeng seperti yang telah dikatakan oleh Kak Roni tadi, dongeng itu membangun imajinasi, kreativitas anak-anak. Pernah kami mendapatkan satu WA dari salah seorang pendengar kami, ibu dari seorang anak pendengar kami. Mereka tuh, ibu ini berkata, "Terima kasih ya, ketika 30 menit dongeng itu membuat anak saya meninggalkan televisi dan HP-nya." Itu, wah, ternyata sebegitu besar efek dongeng itu buat anak-anak. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bergabung dengan kami sangat mempersilahkan sekali. Dan kami juga berencanakan untuk melakukan dongeng offline kalau memang situasinya sudah memungkinkan. Ini Bapak Ibu foto-foto ketika kami mendongeng. Ini juga, ini adalah anak yang dua ini kami dapat kiriman dari pendengar. Dikirim, "Terima kasih ya, kami sudah mendengar dongeng kami, dongengnya Pelataran Bocah." Ini Bapak Ibu lihat tuh, handphonenya ditaruh di pot bunga, anaknya duduk di teras. Ini hal-hal seperti ini sangat menyenangkan buat kami bahwa ternyata dongeng itu, wah, itu ditunggu-tunggu. Dan Bapak Ibu, berapapun anak yang mendengar itu, kami akan tetap mendongeng. Sekalipun hanya satu anak yang akan hadir, itu akan kami layani untuk mendongeng. Kalau ruang dongeng sudah kami buka, satu anak pun akan kami tetap mendongeng seperti biasa. Kami tidak akan pernah oh, anaknya sedikit ya, hari ini kami tidak akan mendongeng. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bergabung, boleh masuk ke Instagram Pelataran Bocah, atau Ya, ini ada ada Instagramnya ya, nama-nama, ada medsosnya ya. Instagramnya ya, Oke. Pelataran Bocah, ada Baik. narahubungnya. Terima kasih Bapak Ibu, kami menunggu kebersamaan kita. Siapapun boleh mengundang kami juga, ataupun datang melalui menghubungi lewat narahubung ini. Terima kasih Kak Roni, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Baik, dongeng di Indonesia sama-sama. semakin berkembang. Siap, amin. Untuk Indonesia, untuk anak Indonesia. Oke, terima kasih Kak Nomi untuk Terima presentasinya. kasih. Jangan lupa, Bapak Ibu, Pelataran Bocah juga ada di platform kami, yang ruang belajar dongeng itu. Jadi tinggal diklik dongeng itu, nanti ada Pelataran Bocah. Dan nanti kami update infonya tentang Pelataran Bocah. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, kalau di situ belum ada narahubungnya, nanti silakan klik narahubung kami akan menjelaskan. Bagi ini buat kita dari kita ya, jadi kita dukung untuk anak Indonesia, untuk kita semua. Baik, terima kasih. Jangan lupa juga Bapak Ibu tolong isi list daftar hadir ya di CEP FTUI ini. Kemudian saya masih ada di ruangan ini nanti setelah ini selesai. Nanti bisa silakan tanya jawab juga bisa nanti. Di luar dari waktu yang sudah disediakan ini, karena ini udah 40 menit. Kemudian demikian presentasi dari kami tentang materi dongeng virtual, yang mana Bapak Ibu bisa lihat kembali juga di YouTube. Apa yang telah direkam di sini akan ditampilkan di YouTube dari CEP FTUI, tapi materi-materi yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa lihat di platform kami di rumahbelajarbersama.com, cari dongeng, nanti akan ada ruangan belajar dongeng. Di situ akan kami update lagi, juga kami juga menerima juga masukan, saran, dan partisipasi, karena ini adalah gerak bersama, gerak bareng kita bilangnya. Dan mari kita sukseskan setiap usaha dan kerjasama dan sinergitas untuk membangun pendidikan khususnya untuk anak-anak kita, generasi muda Indonesia. Merdeka. Terima kasih, selamat sore.
Silakan panitia.